Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini yang berjudul Understanding On-Chain Indicators. Jadi di modul kali ini gua akan bahas indikator on-chain apa aja yang harus kalian ketahui dan gimana cara kerjanya, ya. Untuk pertama-tama bagi kalian yang belum tahu apa itu on-chain indicator. Jadi on-chain indicator itu adalah indikator yang menganalisis data publik yang tercatat langsung di dalam blockchain-nya gitu. Kalau indikator yang biasa untuk trading atau di chart trading view itu beda lagi gitu. Itu kan dari data historical, kalau ini on-chain indicator itu benar-benar data langsung dari blockchain-nya gitu, dan ini untuk memahami perilaku pasar juga sih sebenarnya. Dan indikator ini mencerminkan aktivitas real yang ada di blockchain yang tidak dapat dimanipulasi seperti harga di centralized exchange ya, di beberapa exchange lah kalau kalian tahu ya. Jadi pertama-tama manfaat on-chain data itu ada 4 ya. Gua list ada 4. Yang pertama tuh untuk deteksi whale activity, karena whale ini bisa jadi salah satu ya, indikasi yang sangat-sangat penting menurut gua. Karena di saat whale itu banyak masuk, itu apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Atau misal di saat whale banyak yang keluar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti semua konsep tersebut gitu ya. Selanjutnya mengukur sentimen pasar, ini juga bisa dibilang sebagai indikator penting ya. Ketika sentimen dari on-chain datanya itu bullish ya, kita bisa mengetahui bahwa beneran sentimen tersebut beneran bullish. Kenapa? Karena ini benar-benar data dari blockchain gitu, bukan data yang dari bisa dimanipulasi dan lain-lain gitu. Selanjutnya yaitu ada trend confirmation atau menilai valuasi suatu proyek gitu. Ya ini yang paling penting sebenarnya, menilai valuasi proyek. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beli sebuah altcoin gitu, kita harus tahu loh ini performa altcoin ini kayak gimana sih? Apakah dia masih aktif jaringannya? Yang pakainya tuh berapa banyak gitu? Yang bikin wallet baru setiap hari di jaringan tersebut tuh ada berapa gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu dan kita bisa menghitung sampai akhirnya kita tahu ya fair value atau nilai valuasi dari sebuah project ini tuh berapa gitu dan apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak gitu. Jadi sebelah sini ada jenis-jenis on-chain indicator ya. Di sini gue bagi jadi 4 juga. Yang pertama itu ada aktivitas dan utilitas jaringan gitu. Jadi kita bisa cek ya dari aktivitasnya gimana, active usernya ada berapa, utility-nya gimana, jaringannya rame atau enggak gitu ya. Selanjutnya itu ada aliran dana dan juga sentimen ya. Jadi maksudnya gimana ya kita bisa lihat ya ini dia generate revenue berapa, dananya dari proyek A ke proyek B, money flow dari mana dan kemana gitu. Selanjutnya ada valuasi dan juga perilaku investor. Maksudnya gimana? Kita bisa cek juga ya, investor yang berinvestasi di proyek tersebut itu kan tercatat semua di blockchain. Itu kita bisa tahu mereka tuh udah mulai buang barang atau mereka lagi mulai akumulasi serta yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa mengikuti arus dari orang-orang tersebut gitu atau mungkin kita bisa menjadi kontrarian dari orang-orang tersebut gitu. Yang terakhir adalah matrix ya. Nanti bakal gua jelasin juga apa itu matrix lebih dalamnya di modul kali ini ya. Oke, jadi segitu aja untuk modul kita kali ini. Di modul-modul selanjutnya, gua akan bahas ya dari tiap tipe-tipe dari on-chain indikator ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.